Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Teknik Penelitian Biokimia. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai isolasi, purifikasi, dan karakterisasi enzim. Jadi, kenapa saya mengangkat topik ini untuk dibahas? Karena kita tahu bahwa enzim ini adalah salah satu senyawa biomolekul ya, yang sangat banyak sekali kegunaannya, ya, banyak sekali fungsinya dalam berbagai bidang ya, industri, baik industri pangan ya, misalnya, kemudian industri tekstil misalnya ya, bahkan industri bahan bakar ya, bahan bakar nabati ya, biofuel misalnya untuk memproduksi bioetanol itu biasanya juga dibutuhkan enzim tertentu ya, yang aktivitasnya harus ditentukan sesuai dengan kondisi reaksi atau kondisi reaksi yang dijalaninya itu harus sesuai dengan aktivitas optimum enzim tersebut ya. Nah, dalam kaitannya dengan kegunaan enzim tadi ya, maka banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mengisolasi, memurnikan, dan mengkarakterisasi enzim yang banyak digunakan tersebut ya. Bahkan dalam penelitian-penelitian biokimia pun ya, enzim itu juga menjadi salah satu material yang menjadi bagian penting dalam menunjang kegiatan penelitian di bidang biokimia. Ya, misalnya untuk PCR kita mengenal enzim DNA polimerase ya, untuk mengamplifikasi DNA ya. Kemudian untuk analisis protein kita juga mengenal enzim protease ya, untuk mendigest protein ya. Kemudian enzim-enzim yang lain juga tentunya banyak ya yang dipakai ya dalam kegiatan penelitian di bidang biokimia. Oke, kita mulai dari langkah atau tahapan ya yang dilakukan untuk mengisolasi suatu enzim ya. Enzim itu adalah protein ya. Jadi langkah kerjanya mirip seperti isolasi protein secara umum, yaitu kalau enzimnya itu ada di dalam sel ya, atau enzim intraseluler, maka sel itu harus disis terlebih dahulu ya. Sel itu harus dipecah ya, dihancurkan dinding selnya untuk mendapatkan enzim tadi. Nah, cara yang dilakukan itu bisa dengan cara kimia ya, penambahan deterjen gitu ya, atau mungkin penambahan enzim, kemudian bisa juga dengan menggunakan homogenisasi ya, secara fisik ya, diberikan tekanan yang sangat tinggi atau menggunakan gelombang ultrasonik ya, atau ya bisa juga dengan cara-cara yang misalnya secara mekanik ya, ya tadi menggunakan homogenisasi ya, dihancurkan ya dengan adanya benturan antar sel itu, sehingga menyebabkan sel itu akan lisis ya. Kemudian
Yang kedua, setelah sel itu lisis, kita lakukan sentrifugasinya. Jadi sentrifugasi ini adalah tahapan untuk proses pemisahan antara zat yang yang ingin dipisahkan dari campuran itu ya, berdasarkan gaya sentrifugal. Jadi nanti diputar dengan kecepatan tertentu ya, sehingga bagian yang memiliki berat yang densitas yang lebih besar itu dia akan lebih mengendap ya, dan partikel yang densitasnya lebih rendah dia akan terlarut di supernatan ya, sehingga nanti akan terpisah menjadi dua bagian, yaitu supernatan dan endapan atau debrisnya ya. Lalu nanti kita angkat supernatan itu. Biasanya enzim itu kalau kita lisis dia ada di supernatan, kan ditambahkan dengan larutan buffer ya, sehingga enzim itu akan terlarut. Lalu kita pisahkan dari komponen-komponen lainnya seperti misalnya sisa-sisa organel sel yang sudah hancur, yang sudah mati ya, dinding sel, retikulum endoplasma, ribosom, ya inti sel dan lain sebagainya, itu bisa diendapkan ya dengan cara sentrifugasi. Nah, ini contoh penggunaan alat homogenisasi ya. Jadi di sini ada suatu perangkat untuk pengaduknya, yaitu pestle ya, teflon yang diputar dengan kecepatan tertentu, misalnya di sini 600 rpm ya, sehingga dia akan menyebabkan jaringan ini akan saling berbenturan gitu ya, akan saling bertabrakan sehingga nanti dia akan lisis dengan sendirinya ya. Biasanya ini digunakan untuk jaringan lunak ya, seperti sel hewan atau mungkin sel sel ragi ya. Kalau sel ragi kayaknya agak susah juga, dia harus ditambahkan dengan glass bead ya. Apalagi kalau sel tumbuhan, biasanya di situ harus menggunakan tekanan yang lebih besar ya, untuk menggunakan freeze-thaw ya, untuk menghancurkan dinding selnya. Nah, kemudian untuk tahapan berikutnya yaitu kita lanjutkan dengan tahapan purifikasi. Ya, setelah kita setelah kita pecahkan selnya, lalu kita sentrifugasi. Nah, supernatan itu kan masih mengandung campuran senyawa-senyawa protein yang mungkin di situ masih bercampur juga dengan senyawa-senyawa non protein ya, seperti lemak, metabolit sekunder ya, kemudian ada juga protein-protein yang selain enzim yang kita akan isolasi. Nah, untuk itu maka kita lakukan tahapan pemurnian ya, dengan misalnya penambahan amonium sulfat. Ini untuk proses purifikasi enzim tahapan pertama, biasanya dipurifikasi dengan cara presipitasi atau pengendapan menggunakan garam amonium sulfat. Nah, fungsi daripada garam amonium sulfat ini adalah untuk menarik molekul air dari larutan supernatan tadi, sehingga protein itu akan kehilangan kemampuannya untuk larut dalam air atau disebut sebagai salting out ya, sehingga dia akan mengendap. Ya. Lalu endapan protein itu kita pisahkan dan kita lakukan dialisis untuk menghilangkan zat-zat anorganik ya, seperti garam-garam yang masih menempel di proteinnya, itu kita lepaskan melalui proses dialisis. Nah, setelah dilakukan dialisis, lakukan tahapan ketiga biasanya dengan proses kromatografi ya, untuk memfraksinasi protein tersebut ya, untuk memfraksinasi protein itu dengan beberapa jenis teknik kromatografi. Biasanya yang pertama dilakukan adalah kromatografi size exclusion ya,
atau disebut gel filtration. Ini biasanya dilakukan untuk memisahkan protein enzim berdasarkan ukuran masing-masing ya. Jadi nanti yang ukurannya lebih besar dia akan keluar lebih dulu, lalu yang lebih kecil akan keluar belakangan. Lalu kita lanjutkan dengan kromatografi penukar ion. Nanti dipisahkan berdasarkan kekuatan ioniknya ya. Jadi ada protein yang misalnya bermuatan positif, bermuatan negatif dan lain sebagainya, dia akan terpisah satu sama lain. Dan terakhir kita lakukan pemisahan dengan kromatografi afinitas. Nah, itulah tahapan-tahapan yang bisa dilakukan untuk proses purifikasi enzim. Nah, kelima tahapan ini sebetulnya bisa saja direduksi ya. Mungkin cukup sampai ke tahapan yang ketiga misalnya, atau tahapan ketiga dilewat langsung ke tahapan keempat, tergantung ya kebutuhan aja. Jadi nanti proses purifikasi itu biasanya bisa berbeda-beda ya, tergantung nanti jenis enzimnya juga ya, dan sebagainya ya. Oke. Nah, ini adalah proses dialisis tadi untuk menghilangkan zat-zat anorganik yang ada di dalam endapan protein ya, dengan cara memasukkan protein ke dalam plastik membran dialisis ya, atau membran selofan yang biasanya dia memiliki ukuran pori tertentu ya, sehingga zat-zat yang ukurannya lebih kecil dari protein itu akan keluar ya, dan protein itu akan terbebas dari zat-zat anorganik yang biasanya dilakukan pada saat kita dialisis, pada saat kita vaksinasi, presipitasi misalnya dengan tadi amonium sulfat ya. Kemudian, nah ini tahapan kromatografi yang bisa kita lakukan ya, misalnya tadi dengan geofiltrasi, kemudian penukar ion dan afinitas, masing-masing sangat tergantung pada jenis pasadiamnya ya, atau matrik pasadiamnya di sini sesuai dengan jenis enzim yang akan kita pisahkan. Ya, jadi misalnya kalau kita menggunakan geofiltrasi, pastikan bahwa limit eksklusi atau rentang bobot molekul dari enzim yang akan kita pisahkan ini masuk dalam range daripada si limit eksklusi pasadiamnya ya. Jangan sampai kita salah dalam memilih pasadiamnya sehingga nanti enzimnya itu tidak terpisah dengan baik ya. Nah, untuk mengetahui pasadiam ini punya kemampuan memisahkan atau limit eksklusinya itu mampu memisahkan bobot molekul berapa sampai berapa ya, kita lihat di informasi yang ada di dalam katalog daripada penyedia misalnya Cepadex gitu ya. Cepadex ini ada ukurannya kan, ada yang G10, G15 ya, G50, G100 dan seterusnya. Nah, itu bisa kita lihat dari katalog number yang ada di produsen daripada si Cepadex tadi ya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan kromatografi penukar ion ya, atau ion exchange ya, sama ya prinsipnya di sini. Ya, yang maksud sama itu kita harus perhatikan betul ya matriks pasadiam yang akan kita gunakan ini, karena ada dua jenis pasadiam yang digunakan untuk kromatografi penukar ion, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif ya, ada resin penukar kation, ada resin penukar anion. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir dengan kromatografi afinitas ini biasanya kita akan mendapatkan protein yang lebih murni ya, karena dia punya kemampuan untuk mengikat protein secara lebih spesifik, sehingga mampu membedakan protein yang ingin kita pisahkan secara selektif ya dengan pengotornya, sehingga protein itu akan terpisah dengan lebih baik. Nah, itulah beberapa tahapan yang bisa kita lakukan ya untuk proses pemurnian enzim ya dengan kromatografi. Jadi
rangkumannya misalnya secara umum ya, setelah kita lakukan proses apa namanya tadi, biasanya kan kita lakukan pertama mungkin kalau enzim itu diambil dari mikroba, kita tumbuhkan dulu mikroba dalam satu media tertentu yang sesuai dengan kondisi optimumnya ya, lalu nanti kita ambil selnya ya. Setelah kita ambil selnya itu ya, obtain or grow cell containing enzim, jadi ambil sel yang mengandung enzim tadi, lalu kita lakukan lysis atau cell disruption ya, atau pemecahan dinding selnya sehingga nanti enzimnya akan keluar, lalu kita pisahkan dengan dengan sentrifugasi sehingga akan dapatkan supernatant yang berisi ekstrak protein enzim tersebut ya, terpisah daripada debrisnya. Nah, kemudian lalu kita lakukan proses identifikasi ya. Misalnya tahapan pertama kita dapat crude extract ya. Crude extract ini anggaplah volumenya misalnya 14 mili, lalu kita hitung aktivitas enzimnya ya, unit per mililiter misalnya berapa aktivitasnya, kemudian berapa konsentrasi proteinnya dalam satuan misalnya miligram per mililiter ya, sehingga kita akan dapatkan aktivitas spesifiknya adalah misalnya di situ apa namanya unit aktivitas per bobot molekul ya, 13 bagi 62,22. Lalu kita lakukan pemisahan dengan misalnya Sepadex DAE ya, dietil aminoetil. Nah, ini berarti Sepadex kromatografi penukar ion ya, karena di situ ada gugus aminoetil ya. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan ya, misalnya protein itu sudah sedikit lebih murni misalnya ya, dengan tingkat kemurniannya 3,2 kali lebih murni dibandingkan dengan tahapan pertama. Ya, cara menghitungnya adalah kita hitung ya konsentrasi proteinnya ya, konsentrasi protein enzimnya itu ya, kemudian kita bandingkan dengan aktivitasnya, maka kita akan dapatkan aktivitas spesifik enzim tersebut yang meningkat dibandingkan dengan tahapan pertama. Nah, peningkatan aktivitas spesifik daripada enzim ini menunjukkan tingkat kemurnian enzim. Jadi kalau kita hitung misalnya ya, dari tahapan pertama 0,212 ya ke 0,684, itu berarti kan tingkat kemurniannya naik 3,2 kali. Dari 0,2 ke 140 naik 662 kali. Dari 0,2 ke 780 naik 3.700. Jadi artinya tingkat kemurnian ini menjadi lebih baik ketika kita lakukan proses pemisahan atau proses vaksinasi dengan teknik kromatografi. Nah, kemudian hasil daripada vaksinasi tadi bisa kita lakukan identifikasi dengan SDSP ya, misalnya untuk membandingkan apakah hasil vaksinasi kita ini sudah mendapatkan protein yang lebih murni atau tidak. Misalnya kita cek ya dengan elektroforesis, lihat apakah enzim yang kita isolasi itu sudah muncul, dia ada di bobot molekul berapa, bandingkan tahap demi tahap itu apakah ada perbedaan atau tidak. Misalnya jumlah pita proteinnya semakin berkurang, artinya apa? Berarti tingkat temuannya semakin baik. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kemurnian enzim dari hasil proses isolasi dan purifikasi enzim tersebut. Lalu tahapan berikutnya adalah kita bisa menentukan ya tadi aktivitas enzim ini sebagai salah satu parameter untuk menentukan ya tingkat kemurnian enzim itu ya. Jadi cara menghitung aktivitas enzim dan aktivitas spesifik itu adalah dengan menghitung ya, pertama kita hitung aktivitas total ya, aktivitas total enzim. Jadi biasanya aktivitas total itu satuannya adalah unit per mililiter ya. Jadi kita hitung dulu berapa unit enzim ya, unit
aktivitas total, ya, jadi unit aktivitas total enzim dalam satuan mikromol per menit, ya. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya aktivitas total enzim ini dihitung dari perubahan konsentrasi substrat, ya. Ketika dia bereaksi dengan enzim itu kan nanti akan terkonversi menjadi produk. Berapa jumlah substrat yang terkonversi menjadi produk dalam satuan mikromol per satuan waktu dalam hitungan menit, misalnya time taken ya dalam satuan menit. Jadi jumlah substrat yang terkonversi menjadi produk dibagi dengan waktu yang dibutuhkannya ya dalam satuan menit. Itulah cara menghitung unit aktivitas enzim, ya. Kemudian nanti dari unit aktivitas enzim itu ya kita bisa menghitung aktivitas spesifik enzimnya ya dengan cara tadi setelah kita dapat aktivitas total itu dalam satuan unit, kita bagi dengan jumlah total dari protein yang kita peroleh, ya. Misalnya tadi protein yang kita dapatkan dalam satuan miligram di sini ya. Nah, kalau 1 mili berarti kan ada 620 miligram. Tapi kalau ada 0,5 mili berarti kita bagi 2 gitu kan, berapa miligram protein. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan metode analisis konsentrasi protein ya, dengan misalnya menggunakan metode Lori, Bradford, atau menggunakan metode yang lainnya ya. Jadi nanti untuk menghitung aktivitas spesifik enzim itu tadi caranya adalah dengan menghitung aktivitas total dibagi dengan jumlah protein secara keseluruhan ya. Dari aktivitas total itu kan tadi kita dapatkan ya nilai unit aktivitas enzim ya, atau sama dengan mikromol per menit tadi. Nah, untuk menghitung aktivitas spesifik ini sangat penting ya selama kita melakukan proses purifikasi. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu gambaran tentang tingkat kemurnian enzim tadi. Kalau aktivitas spesifiknya meningkat, artinya berarti enzim yang kita murnikan itu sudah lebih murni. Ya, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Ini aktivitas spesifik dari tahapan pertama sebelum proses pemurnian hanya 0,212 misalnya. Tapi setelah kita murnikan, aktivitas spesifiknya naik, berarti enzim yang kita peroleh itu sudah lebih murni ya setelah kita lakukan proses fraksinasi dengan DAS PADEC misalnya. Artinya berarti proses pemurnian itu berlangsung dengan baik ya karena aktivitas spesifiknya meningkat misalnya. Tapi kalau aktivitas spesifiknya malah turun, artinya berarti proses pemurnian kita gagal atau tidak berhasil. Nah, ya untuk itu maka kita biasanya harus menentukan nilai aktivitas spesifik tadi itu ya dengan perhitungan yang sudah saya jelaskan, itu unit per miligram protein. Nah, kemudian cara menghitung tingkat kemurnian atau purification fold ya, ini adalah merupakan salah satu parameter atau faktor yang memberikan informasi berapa sih derajat kemurnian dari suatu enzim setelah kita lakukan proses purifikasi secara bertahap tadi. Cara menghitungnya adalah kita bagi aktivitas spesifik setelah kita murnikan dengan aktivitas spesifik sebelum kita murnikan. Ya, jadi tingkat kemurnian itu bisa dibandingkan dari aktivitas spesifiknya, ya, setelah kita murnikan dan sebelum kita murnikan. Dan kemudian yang terakhir ya kita juga bisa menghitung ya yield enzim atau persen recovery enzim itu ya yang mengindikasikan presentasi daripada total enzim yang diperoleh setelah kita lakukan tahapan purifikasi. Nah, ini bisa dihitung ya dari rasio ya persen total aktivitas enzim ya
dalam fraksi yang sudah dimurnikan terhadap total aktivitas enzim pada crude yang atau enzim yang belum dimurnikan. Jadi ini kalau yield itu perbandingannya dari aktivitas total tadi ya, aktivitas total enzim setelah dimurnikan dengan aktivitas total enzim sebelum dimurnikan dikalikan 100%. Jadi bedanya kalau tingkat kemurnian kan aktivitas spesifik yang dibandingkan, tapi kalau yield itu yang dibandingkannya adalah aktivitas total enzimnya. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah protein dalam miligram, ya biasanya kita hitung dari konsentrasi protein dikali dari volume sampelnya dalam satuan mili. Ya. Jadi ini contoh kalkulasi perhitungan aktivitas enzim ya. Tadi misalnya kita dapatkan crude extract itu dengan volume total 900 ya, total proteinnya 43.600 mg misalnya ya. Aktivitas totalnya adalah 48.000 ya unit ya misalnya. Kemudian aktivitas spesifiknya adalah 1,1 ya, jadi dari 48.000 dibagi dengan 43.600 ya tadi kan unit per miligram protein. Kemudian purification fault-nya karena ini baru pertama berarti kan 1 ya, sehingga kita anggap ini yield-nya adalah 100% karena aktivitas total awal dibagi dengan aktivitas yang sebelumnya, karena aktivitas sebelumnya kan belum dimurnikan berarti sama ya. Kemudian setelah kita murnikan dengan amonium sulfat misalnya ya, dengan penambahan fraksinasi amonium sulfat, kita dapatkan misalnya protein yang sudah terpisah tadi ya dengan volume yang lebih kecil karena sebagian mengendap misalnya ya, maka kita dapatkan aktivitas total protein yang menurun ya, misalnya setelah kita vaksinasi sebesar 4.760 misalnya ya, contoh saja, nanti angkanya kan bisa berubah-ubah. Lalu kita hitung aktivitas totalnya ya dalam satuan mikromol per menit misalnya ya, kita akan dapatkan angka 28.000 misalnya, maka aktivitas spesifiknya sama dengan 28.000 dibagi dengan 4760. Maka nilainya akan lebih meningkat ya dari awal karena proteinnya sudah relatif lebih murni. Artinya berarti kalau ada peningkatan aktivitas spesifik, berarti protein yang enzim yang kita pisahkan ini sudah meningkat kemurniannya. Ya, kemudian untuk menghitung purification fault tadi tinggal kita bagi aktivitas spesifik awal setelah dimurnikan dengan dibagi dengan sebelum dimurnikan. Nah, kita akan dapatkan angka seperti ini, kemudian yield-nya 4760 misalnya ya. Aktivitas totalnya 28.000 dibagi dengan 48.000 sama dengan 58%. Dan seterusnya ya, ini cara menghitung tingkat kemurnian dari suatu enzim yang sudah kita murnikan. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita perlu mengkarakterisasi ya enzim yang sudah kita murnikan tadi ya, untuk melihat apakah enzim yang kita murnikan itu memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan ya. Maka pertama biasanya karakterisasi enzim itu dilakukan dengan menghitung ya perubahan temperatur terhadap aktivitas enzim. Ini untuk mendapatkan nilai temperatur optimum ya, suhu optimum aktivitas enzim. Nah, itu bisa kita variasikan dengan cara kita hitung, kita buat rentang kenaikan temperatur. Misalnya kita kondisikan enzim itu pada suhu yang berbeda ya, dari suhu yang rendah sampai suhu yang lebih besar. Kemudian kita hitung aktivitasnya. Nah, ketika suhunya dinaikkan, apakah aktivitasnya naik atau turun? Ya. Nah, ini sangat tergantung pada karakteristik enzimnya, ya kan.
bisa saja dengan kenaikan temperatur ini aktivitasnya meningkat, tapi dia akan mencapai titik optimumnya pada suhu tertentu misalnya. Nah, untuk mendapatkan suhu optimum itu maka kita lakukan proses pengukuran aktivitas enzim pada berbagai variasi suhu misalnya ya. Kemudian kita juga bisa menentukan stabilitas termal enzim ya. Ya, sama seperti tadi sebetulnya ya, dengan menghitung aktivitas suhu optimum kita bisa mengetahui apakah enzim ini punya stabilitas termal yang baik atau tidak. Ya, artinya ketika suhunya dinaikkan apakah aktivitasnya berubah atau tidak. Atau bahkan mungkin dengan suhu yang lebih tinggi dia akan aktivitasnya lebih meningkat ya. Nah, biasanya ini dilakukan untuk enzim-enzim yang digunakan di dunia industri ya, karena biasanya reaksi-reaksi di apa namanya yang dilakukan untuk aktivitas enzim, maksudnya untuk aplikasi di bidang industri itu umumnya menggunakan suhu yang tinggi ya. Jadi ketika suhunya itu relatif lebih besar, apakah aktivitas enzimnya itu tetap atau dia berubah ya, atau dia turun misalnya ya. Nah, itu kita harus tentukan stabilitas termalnya ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah aktivitas enzim kita ini terpengaruh oleh adanya perubahan pH. Maka kita bisa tentukan pH optimumnya ya. pH optimum aktivitas enzim itu dengan memvariasikan pH ya, dengan memvariasikan pH lalu kita ukur aktivitasnya, dia optimumnya di pH berapa ya. Kemudian kita akan dapatkan ya pH optimum dari hasil pengukuran aktivitas tersebut. Kemudian yang keempat, kita juga bisa menentukan pH stability atau stabilitas enzim pada perubahan pH. Nah, dengan kenaikan pH misalnya apakah stabilitasnya itu tetap atau berubah. Nah, ini kan berkaitan dengan struktur molekul daripada enzimnya ya. Ketika dia pH-nya naik, apakah dia akan lebih terprotonasi atau tidak sehingga aktivitasnya berubah atau tidak ya. Nah, ini sebenarnya sama seperti pengujian pH optimum. Jadi kita naikkan pH-nya, bagaimana stabilitas enzimnya. Kemudian berikutnya adalah penentuan perubahan konsentrasi substrat ya pada aktivitas enzim. Ini biasanya dihitung dengan cara menggunakan persamaan kinetika enzim ya, kinetika enzim yang dari persamaan Michaelis-Menten ya, nanti kita dapat persamaan kebalikan berganda yang menentukan hubungan antara konsentrasi dengan kecepatan reaksi enzim ya, sehingga kita nanti mendapatkan nilai konstanta ya, Michaelis-Menten ya, nilai Km ya, kemudian Kmax ya, berapa kecepatan maksimum enzim tersebut ya, berapa konstanta katalitiknya dan lain sebagainya. Itu adalah parameter-parameter kinetika enzim yang bisa kita tentukan dari persamaan Michaelis-Menten tadi ya. Nah, ini biasanya kaitannya dengan kinerja enzim juga ya. Kita bisa tentukan dari nilai kinetikanya. Kemudian spesifitas substrat ya, kita juga bisa tentukan apakah enzim ini punya substrat yang spesifik ya. Ketika dia bereaksi hanya pada substrat tertentu saja atau tidak. Ya, kemudian kita juga bisa tentukan bobot molekulnya ya. Enzim kita ini dia ada di rentang bobot molekul berapa sih? Nah, ini bisa kita tentukan ya, misalnya dengan elektroforesis, bisa juga kita tentukan dengan LC-MS. Kemudian bagaimana pengaruh dari adanya inhibitor atau aktivator logam misalnya ya, metal ion, chelating agent atau denaturing agent. Nah, adanya pengaruh deterjen, adanya pengaruh ion logam, itu pengaruhnya terhadap enzim itu seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan modifikasi kondisi aktivitasnya kita tentukan ya pada berbagai kondisi dengan penambahan ion atau dengan penambahan chelating agent. Kemudian
Yang berikutnya penentuan titik isoelektrik. Ini juga penting ya untuk mengetahui apakah enzim kita ini bekerja pada pH tertentu atau tidak, sehingga nanti pada saat kita pisahkan kita pastikan bahwa enzim itu tidak mengalami denaturasi ya pada posisi titik isoelektriknya. Kemudian tentukan berapa waktu inkubasi yang dibutuhkan ya, duration of incubation untuk memastikan aktivitas enzim itu mencapai kondisi yang paling optimal ya. Lalu yang berikutnya fractional saturation ya, menghitung kinetika ya, saturasi fraksional yang berkaitan dengan berapa jumlah substrat yang mengkonversi yang dikonversi oleh enzim tadi pada sisi aktif enzim tersebut. Nah, ini bisa dihitung dari nilai V per Pmax-nya ya. Kemudian enzim turnover number-nya bisa kita hitung juga ya, dari nilai Pmax dibagi dengan enzim total dan seterusnya ya, termasuk energi aktivasi dan toleransi terhadap larutan garam ya, dalam kaitannya dengan stabilitas enzim tersebut. Jadi ini beberapa poin-poin yang biasanya dilakukan untuk mengkarakterisasi enzim ya. Tapi tidak semua harus dilakukan ya, ini tergantung kebutuhan nanti Anda dalam melakukan penelitian. Mungkin bisa saja cukup menentukan suhu optimum sama pH optimumnya, atau cukup menentukan bobot molekulnya saja, atau mungkin kombinasi di antara yang ada di sini. Nah, ini contoh penentuan pH optimum enzim ya. Jadi kita variasikan pH larutan substratnya pada pH yang berbeda-beda. Misalnya dari pH yang paling rendah kita lihat aktivitas enzimnya dia ada di pH berapa ya. Contohnya di sini pepsin sama tripsin. Pepsin akan aktif justru di pH asam dia ya, di pH 2, 1 sampai 2. Tapi tripsin adanya di pH sekitar 7 sampai 8 ya, sehingga kita bisa menentukan bahwa setiap enzim itu punya pH optimum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan suhu ya, dengan kita naikkan temperaturnya, lalu kita lihat aktivitas enzimnya apakah dia meningkat atau turun. Nah, pada kondisi tertentu mungkin aktivitasnya akan mencapai titik optimum. Ya, itu yang disebut sebagai suhu optimum aktivitasnya. Nah, suhu ini bisa berbeda-beda juga ya, tergantung dari stabilitas thermal enzimnya ya. Kemudian tadi berkaitan dengan kinetika ya, kinetika enzim ini bisa kita hitung ya dari hubungan antara konsentrasi substrat ya dengan waktu reaksinya gitu ya. Nanti kita bisa plotkan ya melalui persamaan ya sudah Anda dapatkan ya di perkuliahan biokimia ya. Yaitu persamaan Michaelis-Menten ya, di mana konsentrasi enzim yang bereaksi dengan substrat ya itu akan menghasilkan kompleks enzim substrat yang nanti bisa berubah menjadi produk atau dia kembali lagi menjadi enzim substrat ya. Di sini nanti ada nilai K1 ya, konstanta pembentukan enzim substrat, K-1 penguraian enzim substrat, dan K2 juga sama penguraian enzim substrat menghasilkan produk. Jadi dalam keadaan seimbang ya, kompleks pembentukan ES sama dengan penguraiannya. Jadi K1 ya sama dengan K2 plus K-1. Nanti kita dapatkan persamaan Michaelis-Menten itu menghasilkan nilai V sama dengan Vmax ya kali konsentrasi substrat dibagi dengan konstanta Michaelis-Menten ditambah dengan substrat. Nah, ini bisa kita konversi ya. Nanti nilai Km itu kan sama dengan setengah dari Vmax ya. Jadi dari situ kita akan mendapatkan konsentrasi substrat pada saat dia mendekat nilai mencapai nilai setengah Vmax itu adalah nilai Km.
Nah, untuk mendapatkan nilai konstanta Michaelis Menten tadi ya, ini kita bisa masukkan persamaan Michaelis Menten ini ke dalam persamaan Lineweaver-Book ya. Lineweaver-Book ini kita disebut persamaan kebalikan bejana. Jadi nanti ini kita kalikan dengan dibagi dengan angka 1, jadi berarti 1/V ya sama dengan Km plus S dibagi dengan Pmax kali S. Jadi nanti di situ Km 1/V sama dengan Km per S dikali 1/V max plus 1/Pmax. Nah, dari situ kita akan dapatkan ya Km per S ini kan sebagai kemiringan kita ya. Jadi 1/V itu sebagai sumbu Y-nya ya. Kemudian 1/S-nya itu sebagai sumbu X ya. Lalu 1/Pmax ini sebagai perpotongan ya. 1/Pmax sebagai perpotongannya dan Km per Pmax itu sebagai derajat kemiringannya atau M-nya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan nilai, misalnya ini 1/V ini kita petakan ya dari persamaan Lineweaver-Book ini, kita hitung berapa sih konsentrasi enzim, berapa kecepatan reaksi enzim pada berbagai konsentrasi substrat ya. Lalu kita petakan dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan nilai Vmax dan nilai Km. Ya, di sini kita bisa menghitung ya parameter kinetika ini dari persamaan Lineweaver-Book ini. Oke, kemudian yang berikutnya ya berkaitan dengan pengukuran aktivitas enzim. Ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah dengan menghitung ya konsentrasi substrat yang terkonversi menjadi produk persatuan waktu. Ya. Bisa kita hitung dari jumlah substrat yang berkurang atau bisa juga kita hitung dari jumlah produk yang dihasilkan. Ya, jadi aktivitas enzim ini dihitungnya dengan beberapa cara ya. Jadi bisa dilihat dari jumlah substrat yang terkonversi menjadi produk atau bisa juga dihitung dari produk yang terbentuk ya persatuan waktu. Nah, setiap enzim itu akan membutuhkan ya metode estimasi yang berbeda atau metode penentuan yang aktivitasnya itu bisa berbeda-beda tergantung dari jenis reaksi yang dikatalisisnya ya, dan tergantung juga dari adanya jadi jenis reaksi itu misalnya ada keterlibatan substrat itu dengan senyawa lain ya, misalnya dengan koenzim ya, atau tergantung sifat dari substratnya nanti akan menghasilkan produk seperti apa. Misalnya dia ada juga yang menghasilkan produk dalam bentuk gas, misalnya ada yang produknya membentuk endapan, ada yang reaksinya adalah reaksi reduksi oksidasi. Nah, itu sangat tergantung dari jenis reaksi enzim yang dikatalisisnya. Sehingga metode pengujian aktivitas enzim ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi tidak ada patokan standar baku ya untuk penghitungan aktivitas enzim karena sangat bergantung pada jenis enzimnya. Nah, misalnya yang pertama ya untuk menghitung reaksi enzim ya secara kuantitatif untuk menghitung aktivitas enzim ini bisa kita tentukan dengan yang pertama adalah metode spektrofotometri. Ya, metode spektrofotometri itu berarti dihitung berdasarkan nilai absorbansi dari produk atau substrat yang bereaksi dengan enzim tersebut. Pertama ya kalau dengan menggunakan metode spektrofotometri ini kita hitung nanti misalnya substrat yang terkonversi menjadi produk itu berapa banyak ya dalam satuan waktu tertentu. Bisa kita hitung dalam 1 menit ada berapa substrat yang terkonversi menjadi produk.
Nah, itu bisa dihitung dari nilai absorbansinya. Ya, nanti kan kita bisa lihat perubahannya apakah dari kenaikan apakah dari intensitas warnanya yang meningkat ketika dia konversi menjadi produk. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan fluorescence. Ya, fluorescence ini menggunakan fluorometer. Ya, jadi bisa kita reaksikan dengan apa namanya suatu senyawa yang bisa memberikan perubahan warna tertentu ya. Contohnya misalnya NAD, NAD plus sama NADP plus ya, itu kan dia tidak berfluoresens ya dalam keadaan teroksidasi. Tapi ketika dia tereduksi, dia akan menghasilkan warna biru fluoresens yang nanti akan menunjukkan adanya perubahan reaksi ketika dia tereduksi tadi. Semakin banyak NAD yang tereduksi, maka semakin warna birunya akan muncul misalnya. Nah, itu menunjukkan berarti tingkat reaksi enzimnya itu seperti apa. Yang ketiga ada menggunakan metode sampling. Ya, jadi metode sampling ini dengan cara kita ambil ya beberapa bagian atau beberapa mili daripada sampel yang kita akan analisis itu ya. Misalnya kita reaksikan enzim ini pada kondisi tertentu, kemudian kita sampling ya sebanyak yang kita butuhkan ya pada berbagai interval ya untuk apa namanya memastikan ya apakah aktivitas enzimnya itu berubah atau meningkat selama proses reaksi yang terjadi ya selama proses reaksi kimia yang terjadi itu kita hitung dari apa namanya perbandingan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari reaksi tersebut. Nah, ini biasanya kita menggunakan ya metode ini misalnya untuk reaksi yang apa menghasilkan fosfat anorganik ya ini atau reaksi fosforilase atau juga enzim-enzim yang bekerja dengan melibatkan ATP atau ADP ya. Biasanya golongan enzim kinase atau enzim sintetase ya. Jadi ketiga-tiganya itu bisa kita lakukan tergantung reaksinya tadi ya. Jadi mana yang bisa kita pakai itu ya tergantung kebutuhan. Tergantung jenis apa enzimnya ya. Kemudian yang keempat ada juga menggunakan metode manometri ya. Metode manometri ini biasanya diukur menggunakan manometer, suatu alat ukur apa konsentrasi gas ya yang bisa diaplikasikan untuk reaksi enzim yang menghasilkan atau yang bereaksi dengan gas ya, misalnya enzim oksidase ya, berapa banyak oksigen yang diambil selama reaksi oksidasi tersebut. Jadi kita bisa hitung tuh jumlah oksigennya dengan menggunakan manometer. Atau berapa banyak CO2 yang terbentuk ya, CO2 output dalam enzim dekarboksilase, enzim yang melepaskan karbon dioksida misalnya ya. Nah, itu bisa kita hitung dari jumlah CO2 yang terbentuknya. Nah, karena ini bentuknya gas, maka pengukurannya bisa menggunakan manometri tadi ya. Lalu yang kelima bisa kita gunakan metode elektroda ya. Elektroda ini biasanya digunakan untuk reaksi yang melibatkan pembentukan senyawa asam ya. Production of acid, misalnya di sini ada peningkatan pH ya atau perubahan nilai pH ya pada reaksi enzim tertentu ya selama terjadinya reaksi enzimatik itu misalnya ada penurunan nilai pH. Nah, perubahan nilai pH ini nanti kita hitung dari ya dengan menggunakan pH meter misalnya ya kita bisa lihat berapa penurunan nilai pH itu sebanding dengan
reaksi enzim yang di katalisisnya gitu ya. Nanti itu kita hitung dari konsentrasi H+ yang dihasilkannya, karena konsentrasi H+ kan berhubungan dengan nilai pH ya. Nah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan metode elektroda ini untuk reaksi-reaksi yang mungkin menghasilkan ion H+ ya, apa namanya, misalnya dehidrogenase ya, misalnya enzimnya ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bisa juga menggunakan metode polarimetri ya. Polarimetri ya, ini menggunakan alat polarimeter. Nah, reaksi polarimetri ini biasanya digunakan untuk enzim-enzim yang bisa mengkonversi satu bentuk isomer ya ke isomer yang lain ya, enzim isomerase ya. Contohnya pengubahan glukosa, isomerase itu kan glukosa, dia glukosa menjadi L-glukosa, atau kalau isomer gugus fungsi ya, glukosa menjadi galaktosa dan seterusnya ya. Itu tergantung dari reaksi isomerasi yang dilakukannya ya. Dan ini bisa dilihat dari adanya sudut putar atau polarisasi ya dari senyawa yang dihasilkan. Ini akan mengalami perubahan ketika dia terjadi reaksi. Nah, sudut putar polarisasi itu bisa kita hitung nanti dari persamaan nilai indeks polarisasinya ya. Jadi nanti ada hubungan antara indeks polarisasi dengan konsentrasi substratnya ya. Dan itu bisa kita hitung dari alat polarimeter. Ya. Jadi macam-macam ya metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung aktivitas enzim. Tapi pada umumnya sih kebanyakan orang menggunakan metode spektrofotometri yang paling mudah ya. Contohnya di sini untuk metode spektrofotometri digunakan pada kasus fumarat hidratase ya, enzim fumarat hidratase yang mengkonversi asam fumarat menjadi malat ya misalnya. Nah, ini reaksi katalisisnya kan dia mengkatalisis penambahan gugus 2 atom karbon ya di sini. 2 atom hidrogen ya, sorry. Sebentar. Ya, pada asam fumarat di sini ada penambahan gugus H2O ya masuk di sini. Bisa ya. Ya, misalnya ini asam fumarat ya bereaksi dengan H2O, nanti dia akan mengadisi ikatan rangkap ini ya, ikatan rangkap dari CC ini ya menjadi COH ya, dan CH-nya jadi CH2 ya. Nah, ini berarti perubahan asam fumarat menjadi malat ya. Jadi di sini berarti dia mungkin fumarat ini kan memiliki ikatan rangkap, dia bisa menyerap radiasi di daerah UV ya. Tapi ketika dia berubah menjadi malat, ikatan rangkapnya kan semakin berkurang ya, menjadi ikatan tunggal. Nah, perubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ini bisa diamati ya dengan adanya penurunan nilai absorbansi ya pada serapan di daerah UV tadi misalnya gitu ya. Jadi kita bisa hitung dari nilai absorbansi asam fumarat yang lama-kelamaan dia akan berkurang jika dia berubah menjadi asam. Kemudian yang kedua, metode dengan penambahan koenzim. Ya. Misalnya ini untuk enzim-enzim yang melibatkan NAD atau NAD+, ya, NAD+ atau NADP+, dia dapat menyerap
absorban pada panjang gelombang 340 dalam keadaan reduksi. Jadi nanti kalau NAD plusnya ini direduksi menjadi NADH atau NADP plusnya direduksi menjadi NADPH, maka nilai serapannya ini akan muncul ya, karena dia sudah berubah menjadi berapa banyak NAD plus atau NADPH yang tereduksi menjadi NADH atau NADPH itu sebanding dengan jumlah substrat yang teroksidasi ya. Jadi ini reaksi oksidasi reduksi ya. Sehingga nanti perubahan NAD plus menjadi NADH ini menjadi salah satu parameter untuk mengukur aktivitas enzim tersebut ya. Nah, alat yang digunakan untuk menghitung aktivitas enzim ini bisa menggunakan ya spektrofotometer yang sederhana ya, yang menggunakan pipet, kemudian nanti ada sumber cahaya, lalu kita kita ukur ya dengan panjang gelombang tertentu, nanti dia akan memberikan serapan ya, lalu kita hubungkan dengan nanti detektor ya, nanti akan muncul nilainya itu sebagai bentuk nilai absorbansi ya, atau persen penyerapan cahaya yang melewati sampel ya, cahaya awal dibandingkan dengan cahaya yang diteruskan ya, itu berarti sama dengan nilai absorbansi. Nah, nilai absorbansi ini nanti kita konversi menjadi konsentrasi substrat ya, persatuan waktu tadi ya. Nah, jadi berapa banyak substrat yang terkonversi menjadi produk atau berapa banyak produk yang terbentuk persatuan waktu, nanti kita hitung dari nilai absorbansi. Contoh yang lain di sini adalah misalnya enzim alanin transaminase ya. Alanin transaminase ini enzim yang mengkatalisis reaksi pemindahan gugus amina ya, dari alanin ke asam alfa keto ya, sehingga berubah menjadi asam amino yang baru ya, asam alfa ketonya berubah menjadi asam amino yang baru. Ini reaksinya bersifat spesifik ya, dia biasanya melibatkan koenzim piridoksal fosfat ya, kemudian nanti reaksinya ini ya dikatalisis oleh enzim yang spesifik, dia akan memindahkan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa keto ya. Nah, ini reaksinya ya, contohnya di sini alanin ya bereaksi dengan alfa ketoglutarat. Ini kan reaksinya bolak-balik ya, jadi nanti bisa kita lihat berapa banyak gugus NH2 yang dikonversi, yang dipindahkan dari alanin ke alfa ketoglutarat sehingga berubah menjadi glutamat dan asam piruvat. Nah, reaksi ini biasanya sangat penting ya untuk mendeteksi apa namanya ya kelainan fungsi sel hati ya pada beberapa pasien yang mengalami kerusakan sel hati, itu sebagai indikator ya untuk mendiagnosis apakah ada kerusakan di dalam sel hatinya atau tidak ya. Nah, konsentrasi daripada transaminase di dalam darah itu menjadi bagian penting dalam mendiagnosis beberapa jenis penyakit. Ya, ini banyak digunakan di laboratorium medis ya, biasanya di rumah sakit, di mana alanin transaminase ini ya termasuk jenis enzim transaminase. Dia sering disebut sebagai SGPT, serum glutamic pyruvic transaminase, atau SGOT ya, atau ALT. ALT itu adalah alanin aminotransferase. Nah, ini biasanya ditemukan dalam plasma darah pada jumlah yang lebih rendah ya, tapi ketika ada kasus tertentu ya biasanya dia akan mengalami peningkatan ya, terutama untuk orang yang punya kerusakan sel hati misalnya ya, fungsi hatinya berubah, maka serum SGPT sama ALT ini bisa meningkat.
Nah, prinsip kerja daripada alanin transaminase ini, kalau kita mau hitung aktivitasnya ya, dia akan mengkatalisis pemindahan gugus amina tadi ya dari alanin ke alfa ketoglutarate sehingga akan menghasilkan piruvat dan glutamat ya. Nah, ini bisa kita eh, reaksinya bisa kita kontrol pada kondisi pH 7,4, ini pH optimumnya ya, sama kondisi suhu optimumnya di 37 derajat Celcius ya. Nah, piruvat yang terbentuk ini nanti akan bereaksi lagi dengan NAD ya, NADH sorry ya, direduksi menjadi laktat ya dengan cara mengoksidasi NADH. Nah, cara pengukuran daripada ALT ini kita bisa lihat dari berapa banyak NADH yang teroksidasi ya, NADH yang teroksidasi menjadi NAD+. Tadi kan NADH itu bisa diukur pada panjang gelombang 340. Ini di daerah UV ya, karena reaksinya juga tidak berwarna. Nah, NADH ini semakin banyak asam piruvat yang terbentuk dari reaksi alanin dengan ketoglutarate ini, ya, maka NADH-nya semakin banyak yang teroksidasi menjadi NAD+. Jadi semakin berkurang nanti absorbansi di 340, artinya berarti semakin banyak piruvat yang terbentuk dari reaksi transaminase ini, alanin transaminase. Nah, kemudian nanti dari sini baru kita petakan nanti ke perhitungan aktivitas enzimnya ya, berapa jumlah piruvat yang terbentuk persatuan waktu ya, kita bisa hitung dari sana. Untuk material yang digunakan di sini bisa ya, ini reagennya ya. Pertama kita menggunakan buffer trees ya, pH 7,5, konsentrasinya 0,05 molar ya. Kemudian substratnya alanin ya, kemudian asam alfa ketoglutarate ya sekitar 0,15 milimol ya per liter. Kemudian NADH ini sebagai agen reduksinya ya, dia akan mengalami oksidasi. Dan terakhir adalah enzim ALT-nya sendiri ya, laktat dehidrogenase laktat dehidrogenase ini untuk yang mengkonversi piruvat menjadi asam laktat tadi ya, dengan konsentrasi 5.000 unit per mililiter. Oke, kemudian nanti ada serum sampelnya, karena di dalam sampel itu ada enzim alanin transaminasenya ya, yang akan mengkonversi alanin menjadi piruvat. Semakin banyak piruvat yang terbentuk, berarti serumnya itu semakin banyak mengandung enzim ALT. Ya. Instrumennya menggunakan spektrofotometer, ya, stopwatch itu untuk menghitung waktu, dan pipet untuk menghitung konsentrasinya untuk memasukkan sampel. Jadi metodenya tadi sudah saya jelaskan ya, ada 2 tahapan reaksi. Pertama, enzim ALT ini akan mengkonversi alanin plus oksoglutarat menjadi piruvat. Nanti piruvatnya bereaksi dengan NADH dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase, dia akan mengkonversi piruvat menjadi laktat dan NADH-nya akan berubah menjadi NAD+. Ya. Ini tahapan reaksinya, tambahkan sejumlah ALT reagen, kemudian dibiarkan selama 3 menit pada suhu 37, lalu dipipet serum sampelnya, lalu dibiarkan selama 1 menit pada suhu yang sama ya, sampai mencapai keseimbangan, lalu kita ukur observasi pada panjang gelombang 340 ya setiap menit selama 3 menit. Lalu kita petakan nanti dengan kurva untuk menghitung nilai konsentrasi piruvat yang terbentuk tadi ya, dengan menghitung aktivitas enzim. Oke, jadi itu mungkin untuk contoh cara menentukan aktivitas enzim ya. Sebetulnya contoh yang lain banyak ya untuk menentukan aktivitas alfa amilase, misalnya substratnya
bisa kita gunakan glukosa, nanti glukosanya kita hitung ya dari produk yang terbentuk itu dengan menggunakan spektrofotometer. Kan penentuan kadar glukosa bisa dari gula reduksi ya, metode Nelson-Somogyi kita sudah jelaskan di sebelumnya. Atau kalau aktivitas protease misalnya kita hitung menggunakan kasein ya sebagai substratnya, nanti dia akan terkonversi menjadi terpotong-potong menjadi peptida yang lebih pendek. Nanti kita hitung jumlah peptidanya itu dengan menggunakan spektro ya, lalu kita buat lautan standarnya misalnya menggunakan tirosid, kita bandingkan nanti berapa banyak peptida yang terbentuk dari aktivitas protease. Jadi contoh-contoh metode penentuan aktivitas enzim itu Anda bisa searching di internet banyak ya. Ya ini kan hanya salah satu contoh saja yang banyak digunakan di bidang diagnosis medis ya untuk mendeteksi adanya penyakit tertentu yang biasanya diaplikasikan di laboratorium rumah sakit misalnya. Nah, jadi sekali lagi untuk aktivitas enzim ini penentuannya sangat tergantung pada reaksi enzim yang terjadi ya. Dan jenis substrat yang dikatalisisnya ya, dan produk yang dihasilkannya itu bisa macam-macam. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada. Oke, apakah di antara kalian ini ada yang penelitiannya berhubungan dengan enzim? Halo? Di antara ke-18 orang yang hadir pada hari ini, apakah ada penelitiannya yang berkaitan dengan enzim? Kalau nggak salah ada mahasiswa saya juga nih yang penelitiannya tentang peptida bioaktif ya. Siapa ya kira-kira? Aulia ya. Aulia ada? Ada, Pak. Anda mengerjakan apa? Saya menghidrolisis protein kacang kedelai menggunakan enzim bromelin, Pak. Oke, jadi di situ ada pengujian menggunakan enzim bromelin. Hidrolisis menggunakan enzim bromelin untuk memotong protein kacang kedelai ya. Anda tahu reaksi enzim bromelin itu seperti apa hidrolisisnya? Iya, Pak. Untuk pemotongannya atau bagaimana, Pak? Ya, reaksi hidrolisisnya. Reaksi hidrolisis enzim bromelin itu seperti apa? Dia memotong kadar residu asam amino apa saja, kemudian bagaimana aktivitas optimum enzimnya, apakah Anda sudah tahu atau Anda harus tentukan? Saya Misalnya sudah tahu, Pak. pH-nya, suhunya, Ya, konsentrasi substratnya, misalnya. Gimana? kalau dari beberapa literatur itu sudah ada yang menentukan, Pak, untuk suhu pH dan konsentrasi optimumnya, Pak. Untuk suhunya itu kebanyakan menyatakan suhu optimum bromelin itu 45 derajat Celcius. pH-nya 6,5 dan konsentrasinya itu 0,5%, Pak. Kalau untuk pemotongannya sendiri, bromelin itu memotong di lisin, arginin, fenilalanin, dan tirosin, Pak. Oke, jadi protein-protein yang mengandung residu lisin, arginin, tirosin. Fenilalanin dan tirosin, Pak. Fenilalanin dan tirosin yang bersebelahan dengan residu apa biasanya? Apakah bebas? Misalnya fenilalanin bertemu dengan residu apa, itu bisa dipotong. Atau fenilalanin bertemu dengan asam amino apapun, itu bisa terpotong. Gitu.
Apakah ada persyaratan tertentu nggak? Di sebelahnya tuh ada gugus apa misalnya, atau tidak? Karena ini berkaitan dengan spesifitas sisi aktif enzimnya ya. Dia memang memotong pada residu-residu tertentu atau memiliki situs pemotongan yang spesifik. Ya. Nah, situs pemotongan ini sangat dipengaruhi oleh spesifitas sisi aktif enzimnya, ya, karena dia tidak akan bekerja kalau substratnya tidak sesuai dengan sisi aktif enzim. Ya, makanya itu harus dipelajari ya. Kira-kira protein itu bisa terpotongnya di bagian mana, dan residu asam amino apa yang bisa terpotong oleh enzim bromelin tersebut. Oke, ya itu salah satu contoh karakterisasi enzim ya. Enzim bromelin itu diperoleh dari mana? Dari tanaman ya. Eh, apa? Eh, dari nanas ya, biasanya diambilnya dari ekstrak buah nanas ya. Ekstrak buah nanas itu banyak mengandung enzim bromelin ya. Nah, sekarang saya tanya lagi ke Aulia. Apakah enzim yang kamu gunakan itu enzim yang sudah murni atau masih dalam bentuk crude? Kalau yang saya gunakan itu masih dalam bentuk crude, Pak. Berarti masih campuran ya. Iya, Pak. Kamu tahu nggak untuk menentukan kemurnian enzimnya bisa bagaimana caranya? Ditentukan aktivitas enzimnya, Pak. Tentukan aktivitas enzimnya. Oke. Selain dengan penentuan aktivitas enzim, apalagi yang bisa kamu lakukan? Tadi aktivitas enzim ditentukan dari apa? Jumlah substrat yang terkonversi menjadi produk persatuan waktu ya. Kalau aktivitas spesifik, jumlah aktivitas total dibagi dengan konsentrasi proteinnya. Begitu. Nah, terus kalau kamu udah dapat nilai aktivitasnya, tahu nggak senyawa itu sudah murni atau tidaknya gimana? Enzimnya sudah murni atau belumnya? Misalnya Anda sudah dapatkan aktivitas totalnya sekian, aktivitas spesifiknya sekian. Terus Anda bisa katakan itu murni atau tidak gimana? Apakah bisa dapat dengan adanya data aktivitas itu Anda sudah dapat informasi tentang kemurnian enzim tersebut? Nah, jadi kemurnian enzim itu bisa kita identifikasi dari hasil elektroforesis ya. Kalau Anda ingin memastikan apakah enzim saya ini udah murni atau belum, ya udah dicek aja dengan elektroforesis SDSP, misalnya di running ya, apakah ada muncul pita pita protein yang spesifik pada bobot molekul tertentu, atau ada muncul beberapa pita lain yang mungkin di situ sebagai pita protein pengotornya misalnya ya. Jadi kalau yang namanya crude itu kan masih campuran. Nah, kalau kita analisis apakah di situ ada protein-protein selain enzim bromelin atau tidak, kita kan kelihatan dengan elektroforesis SDSP. Nanti akan muncul berapa pita di situ menunjukkan tingkat kemurniannya. Ya, semakin sedikit pitanya berarti semakin murni. Apalagi kalau hanya ada satu pita tunggal misalnya muncul di bobot molekul sekian, maka enzim itu dikatakan sudah murni. Kalau dilihat dari referensi, Aulia tahu nggak bromelin yang murni itu bobot molekulnya berapa? Biasanya ada di bobot molekul berapa nih? Karakteristik enzimnya. Belum dapat informasi. Sebentar, Pak. Saya ada Bobot molekul bromelin itu berapa? 24,5 kilodalton, Pak. Nah, cara tahunya gimana? Kalau kita tahu apakah ada enzim bromelin dalam crude ekstrak kita,
Dengan elektroforesis bisa nggak kita lihat dengan SDS page? Bisa, Pak. Bisa Berarti ya. harus ada pita yang muncul. Ya, nanti kamu lakukan running ya, yang Ya. satu apa namanya itu satu sumur itu khusus engine aja misalnya. Kita ingin memastikan apakah engine problem kita ini murni atau tidak. Ya Anda running aja engine-nya saja di dalam satu kolom elektroforesis itu apakah akan muncul pita di 24,2 kilodalton tadi. Itu salah satu cara untuk mengeceknya ya. Nah, itu bisa kita lakukan dengan elektroforesis SDS page. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada yang bekerja juga dengan enzim penelitiannya atau akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan apa fungsi enzim tertentu misalnya atau dengan adanya enzim tertentu? Ada yang bekerja dengan PCR? Kayaknya nggak ada nih masuk kimia ya. Kalau analisis genomik mungkin dari mahasiswa yang di luar UIN Jakarta, ada yang bergabung nggak di sini? Tidak ada ya. Perasaan saya TPB ini ada mahasiswa Permata juga ya dari UIN mana gitu ya. Saya lupa. Ini semuanya mahasiswa UIN Jakarta ya. Halo? Diwa, Azka, Mutiara Febra Hesti, Mustika. Saya kira saya kenal nama-nama ini adalah mahasiswa UIN Jakarta ini. Wari, Diani, Aslasa, Win Malang. Nur Hasanah ini kayaknya mahasiswa dari luar. Iya, Win Malang, Pak. Oke. Mbak Nur ini dari UIN Malang ya. Mbak Nur sekarang semester berapa? 7. Iya, Sudah masuk ke penelitian tugas akhir atau belum? sudah, Pak. Sedang atau akan melakukan penelitian? Sedang, akan. Oh, baru mau seminar proposal berarti ya? Oke. Sama seperti yang lainnya ya, baru mau penelitian. Boleh tahu sudah punya topik penelitian atau belum? Itu tentang adsorbansi kitosan, Pak. Adsorban Oh, absorpsi kitosan. Untuk Oke. aplikasi apa? Untuk adsorpsi zat warna. Oke, berarti ini lebih ke arah bioremediasi ya, lingkungan ya. Iya. Jadi penggunaan kitosan sebagai adsorben untuk penyerap zat warna. Mungkin ini lebih ke arah organik ya. Kalau kitosan itu kan dia senyawa. Sebetulnya dia termasuk turunan dari karbohidrat ya. Dari kitin kan, kitin diubah menjadi kitosan. Sumber kitosannya sendiri diambil dari mana? Butiran kitosannya. Oh, sudah murni ya? Beli yang sudah jadi berarti, bukan diekstrak dari kitin. Iya, soalnya fokusnya ke modifikasi kitosannya, Pak. Modifikasi, oke. Biasanya ada beberapa penelitian yang memang dia memproduksi kitosannya itu dari limbah misalnya kerang laut atau dari udang ya, kulit udang itu kan dia mengandung kitin ya, diolah menjadi kitosan. Nah, sedang ini kitosannya dimodifikasi ya Iya. untuk menyerap ya ini agak sedikit sebetulnya aspek biokimianya mungkin nggak terlalu kelihatan di sini karena di situ ada sintesis mungkin lebih ke arah organik ya. Reaksinya apa? Modifikasinya menggunakan apa? Ikatan silang ECH sama TPP. Ya, polimerisasi berarti ya. Ya. Polimerisasi kitosan. Oke. Baik. Ada lagi yang lain mungkin selain Nur Hasanah yang penelitiannya lebih ke arah biokimia yang mungkin berkaitan dengan enzim atau mungkin dengan protein atau dengan yang lain. Ya. Oke. Ya, apapun nanti yang apa namanya penelitian yang berkaitan dengan enzim tadi ataupun yang lainnya nanti ya apa yang terpenting adalah Anda harus pahami dulu ya
metode yang akan dikerjakan itu seperti apa ya, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu dan tenaga kita ya ketika kita bekerja di lab, termasuk juga penggunaan bahan-bahan kimianya. Jadi jangan sampai apa yang kita sudah lakukan itu ternyata tidak sesuai gitu ya, atau ada kesalahan. Nah itu kan buang-buang energi, buang-buang zat kimia dan lain sebagainya. Oke, supaya Anda lebih tahu, mungkin saya di sini nanti akan memberikan tugas kelompok ya. Untuk kelompok berikutnya, saya minta nanti carilah satu artikel penelitian yang berkaitan dengan isolasi dan karakterisasi enzim. Enzimnya bebas ya. Misalnya bisa amilase, protease, atau apa ya, yang lainnya misalnya ya, polimerase dan pokoknya enzimnya bisa apa saja terserah Anda nanti. Kemudian presentasikan di kelas ya. Yang sudah presentasi baru kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, ini berarti tugas berikutnya adalah saya minta kelompok 3 ya ini. Tugas kelompok 3, carilah satu artikel penelitian yang berkaitan dengan isolasi dan karakterisasi enzim. Apakah enzim amilase, protease, atau polimerase ya. Boleh apa saja enzimnya. Lalu presentasikan di kelas ya. Untuk waktu presentasinya kita akan atur nanti mungkin setelah selesai materi tentang isolasi dan karakterisasi DNA ya. Jadi minggu depan kita masih memberikan materi. Kemungkinan ini presentasinya nanti di pertemuan ke-15 ya, sebelum UAS ya. Jadi masih ada waktu untuk mencari referensinya, sumber pustakanya. Silakan nanti Anda bisa cari download dari internet ya. Pokoknya intinya adalah ini jurnal ya, harus ada tahapan kerjanya ya. Jadi harus dijelaskan ya, metode penelitiannya seperti apa ya, jelaskan metode kerja dan hasil penelitiannya ya, secara sistematis. Jadi metodenya seperti ini, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi, lalu presentasikan di kelas. Oke. Nah, itu tugas untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 ada hari ini? Ada yang masuk? Halo, kelompok 3 ada? Ada, Pak. Apakah sudah jelas tugasnya? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Kalau sudah jelas, silakan nanti disiapkan ya materinya. Nanti untuk waktu presentasinya kemungkinan sekitar 3 minggu dari sekarang ya, karena minggu depan sama minggu depannya lagi kita masih memberikan materi mengenai isolasi dan karakterisasi DNA ya. Setelah selesai materi itu baru kita presentasi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.